Arsenal, dikenal sebagai klub dengan lemari trofi yang jarang terisi, kini kembali ke final UCL setelah 20 tahun lamanya. Di pertandingan terakhirnya di final UCL, Arsenal mengalami kekalahan atas Barcelona 2-1. Itu disebabkan karena Arsenal hanya bermain dengan 10 orang karena kartu merah Jens Lehmann di awal laga. Selain itu, Arsenal sekarang sedang berada dalam tren bagus untuk menjuarai EPL. Lantas, apakah Arsenal bisa juara musim ini melawan PSG yang berhasil juara UCL musim lalu? Langsung saja kita bahas di Arsenal bakal berstatus tak terkalahkan di UCL musim 2025-2026 jika nanti bisa memenangi laga final di Puskás Arena. Mereka sepanjang turnamen baru kebobolan 6 gol dan sudah mencetak 28 gol. Sedangkan PSG sudah mencetak 44 gol. Meski dengan statistik luar biasa, banyak pihak yang tidak yakin Arsenal bisa mengalahkan PSG. Seperti Sneijder yang menurut dia laga akan berjalan tidak jauh seperti laga final musim lalu. Menurut Sneijder, PSG punya potensi besar untuk menghancurkan Arsenal di laga final nanti. Meski begitu, Arsenal tetap punya peluang menang, tapi dengan skor tipis. flashback ke tahun 2006, di mana Arsenal melakoni laga final UCL pertamanya. Saat itu, kiper dari Arsenal, Jens Lehmann, sebelum final telah mencatatkan total 8 kali clean sheets. Namun saat di laga final, sayangnya Lehmann mendapat kartu merah di menit ke-18. Kartu tersebut membuat Arsenal kewalahan menghadapi Barcelona hanya dengan 10 orang hingga akhirnya mereka kalah. Jika dicermati, Lehmann mencoba mencegah Eto'o karena kurangnya komunikasi dengan Kolo Touré dan Campbell yang lengah menjaga Eto'o, sehingga dia berhasil mendapat umpan dari Ronaldinho dan Lehmann nekat menjegal Eto'o. Hal tersebut bisa dicegah dengan adanya komunikasi antara kiper dengan bek, sehingga pertahanan bisa menjadi kuat dengan maksimal. Selain itu, penyebab kekalahan mereka adalah ketergantungan tim terhadap satu pemain di depan. Mereka memakai formasi 4-5-1 yang hanya mengandalkan Thierry Henry sebagai ujung tombak dan mengkontribusikan sepertiga dari seluruh gol Arsenal di UCL saat itu. Namun masalah muncul saat serangan Henry berhasil diredam oleh pertahanan lawan. Arsenal seperti kehilangan arah karena tidak memiliki mesin gol alternatif. Keadaan menjadi semakin buruk karena pilihan berkualitas di bangku cadangan sangat terbatas. Mikel Arteta bisa memperbaiki ini di final nanti dengan tidak hanya menggantungkan tim pada satu pemain sebagai pencetak gol utama. Good news-nya, Arsenal punya pemain yang lebih bervariasi dan lebih tajam, seperti Gyökeres yang sudah mengkoleksi 21 gol di seluruh kompetisi, Bukayo Saka 9 gol, serta Gabriel Martinelli 6 gol. Selain itu, Arsenal juga memiliki pelapis dengan skill yang mumpuni, seperti Leandro Trossard, Gabriel Jesus, dan Noni Madueke. Mereka sering masuk dari bangku cadangan dan memberi gol-gol penentu untuk Arsenal di beberapa laga. Ini memastikan Arsenal tetap menjadi momok menakutkan bagi PSG di final nanti. Satu lagi kesalahan. Saat sudah unggul 1 gol, Arsene Wenger malah menggunakan strategi all-out defense, sehingga itu membuat Henrik Larsson dapat dengan mudah masuk ke pertahanan Arsenal dan membuat mereka kalah. Mengingat mereka mempunyai skill penguasaan bola yang sangat kuat, mereka harus berani menyerang meski sudah unggul untuk mencari gol kedua yang bisa menjadi gol penentu kemenangan. Jika mereka bertahan secara penuh, potensi kebobolan menjadi lebih besar. Apalagi jika melihat lawan Gyökeres dan kawan-kawan nanti adalah PSG. Jika mereka menggunakan strategi all-out defense saat sudah unggul 1 gol, bisa-bisa mereka malah dibalas 5 gol tanpa ampun. Oke, jadi menurut kalian, jika kesalahan Arsenal 20 tahun lalu ini diperbaiki, apakah Arsenal bisa juara UCL? Tulis di komen. Terima kasih buat yang udah nonton. Like dan subscribe jika kalian suka videonya. Sekali lagi, terima kasih.